Saya ingat ada dua kasus waktu itu, kasus saham Masa, kasus saham Indofarma, Inaf. Inaf Oke. atau KF waktu itu ya. Wah, sahamnya naik. Ketika hari vaksin, sahamnya Oh turun. ya, Ingat 11. nggak? Iya kan? Ingat. Soalnya saya Iya. mengalami sendiri. Nah, kalau saham masa itu dia naik, orang bertanya-tanya, ini naik terus kenapa gitu kan? Mm-mm. Naik terus kenapa? Ternyata ketika sampai udah di atas gitu ya, muncul beritanya gitu loh. Bahwa Masa menjual sahamnya ke Michelin gitu loh, ke perusahaan ban dari Perancis. Langsung turun harga saham. Jadi ini yang membedakan antara Market market Indonesia. negara berkembang, kita nggak Indonesia lah ya, Oh, market negara oke. berkembang dengan market negara maju. Udah maju. Market negara berkembang itu memang karena juga size-nya masih kecil, kemudian kapitalisasi juga masih masih kecil, saham-saham tertentu ya, itu Mm-mm. biasanya akan gampang digocek gitu ya. Tapi kita juga harus perhatiin nih ya, kan kita perhatiin ya, PTBA itu udah naik sejak tanggal 31 Mei. Ya, udah 31 Mei. Dan di sahamologi sendiri emang kita masih hold saham ini dari tanggal 31. Oke. Ya, masih hold Baiklah sahamnya dari kalau tanggal begitu. 31. Itu ya, masih hold. Cuman memang kalau lihat hari ini memang banyak yang jual ya PTBA ya. Jadi Mm-mm. mungkin aja Merahnya di besok juga, atas. betul, besok juga ini mungkin yang udah ngejual udah tahu nih bocoran mau RUPS-nya kayak apa, Ya, kayaknya isinya sih udah gitu kan. tahu. Cuman kita nggak Kita kelihatan aja berpikir gitu. positif. Kita Oke. berpikir positif aja. Pokoknya gini deh, kalau misalkan untuk saham kayak PTBA, kalau misalkan besok tiba-tiba kabar yang nggak bagus, yang udah beli dari tanggal 31 gitu ya, dari harga 3 ribuan, udah cuan 15%. Kalau besok dia turun di atas, di bawah 3.300, 3.400 lah, take profit dulu deh. Nanti kalau ikutin rally lagi pada saat orang-orang lagi euforia mau ngejar dividen hunter. Itu aja sih. Oke, siap. Kalau begitu tuh ya sudah terjawab ya yang Tuh, menanyakan enaknya gitu PTBA. sih. Jadi kalau 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 memang kita trading itu kita tahu gitu loh. Kita tahu oh sahamnya begini begini. Karena gini, saya suka paling 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 apa ya, paling ketawa sama orang di Indonesia itu yang ketika besok RUPS, PTBA, terus gue mau ngejar dividennya gitu kan. Nih kalau beli tanggal comeback masih dapat dividen nggak? Kesannya tuh padahal dividen itu kan sesuatu sebagai reward bagi investor yang udah hold Oh, dari yang sejak awal gitu mengendap. loh. Oh, oke, oke. Betul, gitu. Bukan orang yang misalkan beli pada saat di ujung gitu loh. Mm. Gitu. Karena Bebo ada background saham US, jadi segmen pemikiran mengenai dividennya tuh kayak gitu bagus sih Bebo. Tapi emang itu kan bonusnya untuk yang ngehold gitu sebenarnya. Betul, betul. Itu kan Oke. uang Mm, tunggu. mm. Uang tunggu Oke, sama Bebo, uang kesetiaan. selanjutnya. Kesetiaan gak tuh? Dari Iksan Nuding, Bebo VKTR dong, selain alasan Bebo mantan Bakri. Tadi orang nanya, kenapa sih lo beli VKTR? Gue dulu kerja di Bakri ya, gue harus support dong inisiatif dari my previous X. employers gitu kan. Itu satu ya. Tapi yang kedua gini, kita juga ngelihat bahwa VKTR ini termasuk salah satu perusahaan yang memang punya anak-anak usaha yang menurut aku sih lumayan cukup solid ya, dalam arti dia punya Bakri Auto Parts, dia juga punya dua perusahaan lagi yang memang di fokus di auto auto apa ya auto part gitu loh ya. Nah, memang secara valuasi saham ini udah lebih mahal ketimbang perusahaan-perusahaan existing yang ada di Indonesia. peers-nya gitu ya, di auto, Oh. DRMA seperti itu, atau yang lain-lain lah ya. Cuman memang kalau dari Bibo sendiri satu gini ya, ketika you melihat sebuah IPO, selain lo lihat bisnisnya, selain lo lihat juga valuasinya, yang paling penting adalah kita lihat dari siapa orang yang mengunderwriting perusahaan apa IPO Hmm, ini. Dari oke. kita lihat track recordnya ya, kita lihat track recordnya misalnya ini. Misalkan perusahaan underwriter namanya A gitu ya, Mm-mm. dia beberapa, kita tarik lah, misalkan dalam 3 kali dia IPO, resultnya bagus-bagus, minimal Mm-mm. untuk 1 minggu pertama pada saat saham ini listing gitu ya. Mm-mm. Nah, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Dan kalau Bibo lihat sih underwriter-nya cukup solid ya. Ada ada Cipta Dana, ada Trimegah, kemudian juga ada Samuel, which is juga
ini menurut Bibo jadi kekuatan gitu ya, kekuatan. Nggak, jadi bukan semata-mata karena Bibo ex Bakri gitu loh ya, Bibo Oh, ex oke. Bakri gitu. Ya, kemudian Bibo ngelihat dari perspektif perspektif dari industrinya sendiri. Ini kan juga industri yang memang lagi growing ya, masih dalam tahap nascent lah kita sebut lah. Industri ini kan masih nascent ya untuk electric vehicle ya. Jadi dan ngelihat dari tahun 2023 performa dari saham-saham saham-saham berbasis otomotif itu bagus-bagus temanya gitu Dari ya. 2002, dari 2023. 2003. Oh, dari 2023 tahun ini. ya. Oke. Dia kan ASI bagus, Auto bagus, IMAS bagus, GJTL bagus, DRMA bagus, seperti itu. Jadi harusnya ini akan bisa ngebawa spiritnya gitu. Dalam arti gini, peers-nya udah naik sekian persen, harusnya saham yang ini baru IPO juga ya bisa lah naik dikit-dikit gitu kan. Nah memang untuk beberapa orang yang berinvestasi bicaranya ya, memang tidak, apalagi yang bicara tentang value ya, value investing dan lain-lain, mereka tidak akan membeli di saham pada saat IPO. Ini juga ada di postingan Bibo gitu ya, tentang saya tidak membeli saham IPO karena yang namanya investor yang berbasis value, dia akan mencari saham-saham yang under value. Dan under value itu tidak terjadi pada saat saham sedang IPO. Karena ya kayak Cila lah, misalkan mau punya warungnya mau dijual, masa mau dijual murah kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kenapa saham-saham IPO itu cenderung dijual over value. Makanya kalau tadi dibilang bahwa VKTR ini udah over value pun gitu ya, ya untuk orang-orang yang hendak membeli dan memanfaatkan momentum dari pergerakan sahamnya 2 atau 3 pekan gitu ya, mungkin menarik. Dan ini pengalaman ketika Bibo juga kemarin ikut saham NSSS ya. Kebetulan Bibo kenal sama Bibo tahu underwriternya seperti apa gitu ya. Akhirnya Bibo berani beli dalam jumlah besar gitu. Dan akhirnya cuan kok, dari 127 bisa eksis sampai sekarang kan di 180-an gitu. Berarti Jadi faktornya banyak ya? Banyak lah. Gak cuma dari sahamnya sendiri. Jadi kalau IPO sendiri Bibo nggak pernah cap-cip-cup kembang kuncup ya. Jadi misalkan, ada IPO nih, lalu masukin 10 juta. Ada IPO nih, masukin segini. Enggak. Selalu Bibo tahu dulu industrinya kayak gimana. Oke, over value, under value. Kalau over value sih nggak mah. Tapi underwriternya siapa? Oke, kalau begitu. Ini mungkin karena kita sudah 1 jam, Bibu. Ini kita ada ke pertanyaan terakhir. Orangnya juga nanyanya pertanyaan terakhir. Dari Krisna Raharja. Pertanyaan terakhir saya tentang PAMG. Jumat naik dalam kurung mungkin digoreng. Tapi kalau lihat ada Broksum day by day, dari Senin ini ada akum serius dan juga fund yang besar. Emangnya ada buangan besar dari 2 broker? Anehnya semu. Gimana tuh Bibu tanggapannya? Sebenarnya gini, kalau dari sisi Bibo sendiri yang ngelihat saham-saham kayak, ya kita sebut inilah saham-saham cheap and cheerful ya. Kan kayak saham PAMG ini saham-saham cheap and cheerful dalam arti kapitalnya juga nggak besar gitu ya. Dan memang tadi aja teman-teman nggak usah terlalu karena kan Broksum itu teman-teman malah justru jadi bikin itu jadi patokan yang paling utama, padahal jangan gitu loh. Kalau saran dari Bibo sendiri sih, Bibo ngelihat Broksum, ngelihat tadi ya Haki itu cuma sebagai penambah confident level bahwa saham ini layak atau enggak buat gue keep untuk trading the next days. Tetapi selama dia masih ngebentuk pola higher high dari sisi candlestick gitu ya, ya udah diikutin aja gitu loh. Karena kalau lu misalnya let's say sekarang saham ini langsung dilihat dari Broksumnya ada yang beli ini seperti itu ya, nggak kelar-kelar ya, bener deh. Percaya deh sama aku deh. Karena udah screeningnya lama nggak kelar-kelar. Karena kan nggak kelar-kelar gini loh. Lu harus nunggu ini market sampai selesai betul gitu loh. Padahal mungkin dari sisi candlestick-nya udah tell you something gitu loh. Atau dari haki-hakinya udah tell you something gitu loh. Gitu. Karena kalau misalkan nanti lihat di Broksum dan segala macam gitu day by day, atau misalkan nanti pada saat menentukan dia pada saat mulai dari akumulasi sampai sekarang gitu, si ini masih punya harganya sekian, itu pasti nanti akan membuat gamang pada saat kalian harus menjual atau membeli. Malah jadi bingung.
apalagi dengan posisi sekarang ya di Indonesia ya, di mana saham itu bisa dipertukarkan dengan cara crossing gitu loh. Dengan Gitu. mudah di belakang. Betul. Jadi bisa Ya, aja yang udah beli kemarin di crossing di saham yang ini kita kan nggak tahu ditutup nggak tahu. sendiri kayak atau gimana. Jadi kalau dari sisi gue sih ngelihatnya saham itu jangan terlalu terpaku dengan satu indikator. Kalau bisa pakai multi indikator gitu ya. Multi indikator dalam arti yang santai-santai aja gitu loh. Dalam arti candle-nya ya, kemudian haka-hakinya kan karena kan haki itu menggambarkan the Berapa banyak? psychology of people ketika wanting or willing saham itu untuk dia beli atau dia lepas. Iya. Walaupun juga haki kadang-kadang bisa juga dilakukan oleh orang yang sama gitu loh. Dalam arti bisa aja kan misalkan oh lu pasang ya di harga segitu nanti gue yang akan haka gitu kan. Bisa aja tapi at least ketika itu jadi sesuatu yang banyak itu kan akan tercermin gitu loh di dalam satu hari gitu loh. Oke, kalau begitu. Ilmunya banyak sekali dari Bebo kita malam hari ini. Semoga teman-teman yang nonton live-nya dari tadi nggak ketinggalan. Dan juga dari tadi Bebo tuh udah spill banyak banget sebenarnya sahamnya yang berprospek dan berpeluang untuk dibeli. Tapi sebelum menutup live kita malam hari ini, mungkin Bebo boleh kasih 1-2 pesan terakhir, konklusinya, ataupun kata-kata penutup di live kita malam hari ini. Oke. Yang pertama adalah kita cari duit untuk kita tradingin atau kita investasiin itu udah sulit ya. Satu itu ya. Jadi duit yang kita pakai buat trading, duit yang kita pakai buat invest itu udah sulit kita dapetin. Jadi jangan menspekulasikan uang tersebut untuk hal-hal yang bisa membuat Anda jatuh ke kerugian dalam jumlah besar. Jadi satu, gunakan risk management dari sisi modal manajemennya yang jelas gitu ya, yang bagus gitu ya. Yang kedua, kalau kalian misalkan punya tools untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan kapan harus dijual, itu didisiplinkan aja. Karena kadang-kadang orang udah punya tools, udah tahu ilmunya gitu ya, tapi nggak disiplin gitu loh. Kalau teman-teman di followers malam hari ini nonton, lihat juga trading journal yang Bibo sharing tiap hari, itu Bibo kasih tahu, oh aku cut loss ini karena udah begini, oh aku jual ini karena begini, itu diikutin gitu aja dalam arti kita akan bisa save gitu. Karena kenapa? Karena kenapa? Ketika cut loss immediately, kalau take profit ya tunggu sampai betul-betul ada tanda-tanda bahwa saham ini memang udah harus take profit, atau kalau teman-teman udah mulai satisfied dengan profit itu. Jadi tadi udah duit juga susah dicari. Jangan sampai kehilangan modal dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ketika kalian udah kehilangan modal dalam jumlah besar, kalian pasti akan kecewa dan akan berusaha bilang, maybe stock market is not for me. Mulai itu muncul deh gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman udah muncul kekecewaan, udah muncul itu seperti itu, nanti pasti teman-teman akan lebih kecewa lagi ketika melihat teman-teman yang lain sukses di pasar modal. Iya, gitu. Ya kayak contoh lah, tahun ini di US market, karena US market juga lagi bagus gitu ya, itu portfolio Bibo growing sampai 80% gitu loh, yang investasi gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ya kalau Bibo udah kecewa gitu ya, mungkin ya nggak akan mendapatkan hal yang seperti ini di tahun ini gitu loh. Jadi itu aja 3. Cari duit susah, jangan diresikokan, jangan kehilangan modal, lalu kalian jadi kecewa dan akhirnya kalian lebih kecewa ketika ngelihat orang lain lebih sukses karena mereka lebih disiplin. Itu aja sih. Oke, berarti bisa dibilang ya learning by doing dan pelajari betul-betul sebelum menginvestasikan uangnya. Betul. Oke, kalau begitu thank you so much Bibu. Sebelum menutup lagi nih, mungkin apakah kira-kira malam ini followers kawan Visto di sini bisa mendapatkan promo barangkali menggunakan referral Bibu, jadi free aplikasi Sahamologi 1 tahun gitu misalnya.
Sebenarnya kalau aplikasi Sahamologi sendiri kan bisa di-download secara free ya, dalam arti secara Mm-mm. free. Nah, kemudian juga memang ada beberapa fitur yang premium lah, tapi mendingan dicoba Mm-mm. dulu aja gitu ya, dilihat dulu aja. Karena juga Bibo nggak akan ini. Tapi yang pasti teman-teman kalau mau belajar belajar saham yang gampang gitu ya, lihat aja di apa namanya di Instagram Sahamologi karena di situ Bibo suka sharing hal-hal yang lucu, hal-hal yang simple tentang saham supaya apa? Supaya pemahaman teman-teman lebih terbuka lah bahwa saham itu nggak melulu soal broker summary, nggak melulu soal bandarmologi gitu loh. Saham ini luas ilmunya, kemudian ambillah yang sederhana, cuan di yang sederhana, tambahin lagi ilmu baru biar cuan lagi. Jangan buru-buru belajar yang hal yang susah, akhirnya merasa kecewa dan akhirnya saham itu susah. Saham itu cuma buat orang kaya, saham itu cuma buat orang pinter, itu aja. Padahal zaman sekarang kalau di investasiku mulainya dari 0 rupiah. Oh iya, Oke, betul. kalau begitu. Thank you so much, Bibu, for Thank you tonight. Sheila, thank Thank you you. semua.